Baik, adik-adik semuanya, jadi selamat malam kakak ucapkan. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain ikut join, katanya habis sholat baru ikut join, kita lanjut dulu ya. Kita sambil jalan, sambil nunggu, karena ini terbatas dengan waktu. Jadi kita akan melaksanakan Zoom yang ketiga untuk wawancara ya. Nah, terkait materi kali ini yang akan kita bahas tentu pemantapan terkait dengan wawancara karena sebelumnya kita sudah jelaskan tentang wawancara offline seperti apa, online seperti apa, sikap kalian harus seperti apa. Nah, itu sudah kita bahas di Zoom pertama atau pertemuan pertama ya. Jadi sekarang kita akan bahas untuk pemantapannya. Terkait dengan kisi-kisi pertanyaan juga sudah kita bahas di Zoom kedua dan tata cara menjawab juga sudah kita berikan dan tentu Zoom ketiga ini akan kita open dulu dengan share screen ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kakak akan jelaskan terkait dengan yang umum dulu ya, di mana untuk wawancara baik itu polbit ataupun juga non polbit sebenarnya merupakan tes yang paling mudah ya. Artinya di antara tes-tes lainnya itu wawancara ini kalian tinggal duduk dan menjawab dengan menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. Nah, jadi untuk wawancara, penampilan kalian itu benar-benar harus bisa meyakinkan pewawancara. Sesuai dengan namanya, di mana sekolah kedinasan itu sangat mengedepankan terkait dengan penampilan. Tetapi ini bukan berarti kalian harus tampil cantik ataupun juga tampil ganteng, melainkan kalian harus bisa menampilkan jiwa kepemimpinan kalian. Kalian harus menampilkan disiplinnya kalian, tegasnya kalian, bagaimana kalian bisa menampilkan kalian itu loh orang yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi dengan jawaban-jawaban kalian pada saat wawancara, kelihatan kalian ini berjiwa seperti yang kakak sudah sebutkan tadi. Memiliki kepemimpinan, disiplin, tegas, dan juga tanggung jawab ya. Jadi untuk kalian menjadi taruna di sekolah kedinasan, tentu kalian harus memiliki jiwa tadi. Jadi apabila kalian sudah lulus dari sekolah kedinasan, kalian memiliki mental dan juga sikap yang siap terjun di dunia kerja seperti itu ya. Jadi itu yang harus kalian ketahui terkait dengan wawancara. Kemudian untuk jenis soal wawancara. Nah, sebenarnya wawancara ini ada dua tipikal ya. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Tergantung pewawancaranya. Jadi apabila kalian memiliki eh, kecakapan dalam berbahasa Inggris dan kebetulan kalian mendapatkan pewawancara yang menggunakan bahasa Inggris juga, ya semoga kalian berjodoh. Artinya kalian sesuai dengan apa yang dimiliki kalian, artinya bakat di bahasa Inggris. Kemudian ada juga untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian gagal atau belum cakap terhadap bahasa Inggris, semoga kalian mendapatkan yang pewawancara bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaan yang sering dilontarkan berhubungan dengan passion kalian. Contohnya kalian tes di sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, masalah trending baik itu di pemerintah dalam negeri ataupun luar negeri. Biasanya isu-isu yang berkaitan dengan eh, pemerintah atau Indonesia itu biasanya muncul di apa namanya? Muncul di gini, di soal atau pertanyaan dari pewawancara. Kemudian jangan lupa juga kalian harus banyak tahu tentang 5W plus 1H. Nah, kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi awal untuk kalian menjawab ya. Dari 5W plus 1H itu akan menjadi dari kalimat tanya menjadi kalimat menjawab. Nah, itu yang harus kalian dalami tentang 5W plus 1H. Kemudian untuk penilaian, nah untuk penilaian dari wawancara ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah wawasan terhadap jurusan yang kalian pilih. Nah di Zoom kedua kakak sudah jelaskan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan keluar. Jadi kalau kalian belum ikut di Zoom kedua, kalian nanti bisa cek di link yang nanti akan kita berikan di grup ya. Nah, terkait dengan wawasan terhadap jurusan yang kalian pilih, tentu hal terpenting dalam penilaian tes dari wawancara ini adalah sejauh mana jawaban dari calon taruna-taruni atau jawaban kalian terhadap jurusan yang kalian cari. Artinya, apakah jawaban kalian itu nanti akan memuaskan dan membuktikan bahwa kalian itu
memang kompeten atau serius untuk menjadi taruna-taruni dan serius untuk mencari jurusan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau skill yang Anda miliki. Nah, jadi seperti yang kakak jelaskan di atas tadi ya, di mana kalian itu harus apa namanya, harus memiliki jiwa pemimpin, tegas, disiplin. Nah, itu pun juga harus kalian lakukan pada saat kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena ini termasuk adalah penilaian ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Nah, hal kedua yang dipertimbangkan oleh pewawancara atau tim penilai adalah motivasi kalian. Di Zoom kedua sudah kakak jelaskan pertanyaan yang akan muncul terkait dengan motivasi. Nah, nanti kalian harus menguraikan jawaban tersebut bukan hanya sekedar teoritis atau teori, bukan hanya sekedar teori, tapi dapat memberikan nilai yang lebih bermanfaat untuk perkembangan Indonesia atau NKRI. Dan ini sudah kakak jelaskan di Zoom kedua, bagaimana tata cara menjawab yang bukan teoritis, tapi implementasi ya. Bedakan antara teori dan implementasi. Jadi di Zoom kedua itu sebenarnya sangat penting, dan Zoom ketiga ini hanya pemantapan-pemantapan aja. Kemudian sikap dan penampilan. Nah, ini juga udah kita jelaskan. Di Zoom pertama kita jelaskan, Zoom kedua juga kita jelaskan. Zoom ketiga ini kita mantapkan lagi. Di mana poin dari subjek atau penilaian ya yang sangat berpengaruh besar itu adalah dari penampilan dan juga sikap kalian. Di atas juga sudah dijelaskan tadi ya. Di sini sudah dijelaskan sikap dan penampilan kalian seperti apa, dan itu masuk ke penilaian. Jadi kalian yang mempunyai wawasan luas, skill yang mumpuni, dan lulusan dari sekolah yang favorit atau pendidikannya tinggi, juara satu, namun jika kalian tidak memiliki attitude atau sikap dan penampilan yang tepat, itu sama aja nothing atau zong ya. Jadi kepada kalian, walaupun kalian memiliki wawasan yang luas, teoritis, implementasis, kemudian kalian jago dalam berbahasa sesuai EYD, tapi kalau penampilan kalian gondrong, tidak meyakinkan, kemudian jawaban kalian bertele-tele, kemudian kalian tidak memiliki sopan santun dan tata cara menjawab di awal yang tidak mencirikan kalian orang yang beretika, ya sama aja bohong gitu. Rugi. Jawaban kalian bagus-bagus, tapi attitude dan etika kalian tidak ada. Ya, jadi ini termasuk penilaian yang cukup besar ya, nanti berpengaruh. Kemudian pengetahuan mengenai sekolah yang dilamarnya hampir sama dengan poin pertama tadi, kalian harus cukup menguasai, cukup memiliki wawasan terkait dengan sekolah atau jurusan yang kalian cari ya. Kemudian rencana di masa depan. Nah, ini juga ada di kisi-kisi soal yang kita berikan di Zoom kedua ya, rencana masa depan kalian itu seperti apa nanti. Kalian jangan menjawab secara teoritis, tapi implementasi kalian seperti apa, komitmen kalian seperti apa, itu yang harus kalian tampilkan nanti ketika kalian menjawab di soal wawancara. Nah, kemudian untuk ketentuan dari wawancara, ini kalian sudah tahu ya, sama seperti CATSKD, kalian membawa KTP, kemudian membawa kartu peserta, kemudian kalian menggunakan baju putih kemeja, kemudian celana, baik itu celana panjang ataupun juga rok panjang, itu kalian bawahannya gelap, sepatu tertutup, jilbab berwarna putih bagi kalian yang menggunakan jilbab, tapi sekarang sudah hitam ya, jadi kalian sesuaikan aja. Dan kalian tidak diperkenankan untuk memakai apa namanya kaos, jeans, jaket, sandal dan topi, itu tidak diperkenankan. Bagi peserta yang tidak hadir atau tidak mampu mengikuti tes wawancara akan dinyatakan gugur. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan seleksi. Kemudian barang-barang seperti tas, jaket, kamera dan lain sebagainya akan dititipkan di penitipan barang dan tentu akan dijaga oleh panitia ya. Bagi peserta dan pengantar tidak diperkenankan untuk memakai kendaraan roda 4. Jadi kalian nanti kalau diantar sama orang tua cukup kalian di eh, diantar sampai depan, kemudian kendaraan orang tua kalian atau pengantar itu harus keluar dari tempat tes atau tempat pelaksanaan seleksi. Kemudian ini ada tips dan trik ya, tips dan trik mengenai tes wawancara. Jadi kalian diwajibkan ya, kakak harap kalian wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sekolah kedinasan yang kalian tuju. Itu sangat banyak ada ya. Di web official sekolahnya ada. Di IG officialnya ada. Sekarang tinggal kemampuan kalian
bagaimana kalian benar-benar ingin mencari tahu sekolah dan jurusan yang kalian tuju. Kemudian perhatikan juga penampilan, gunakan pakaian sesuai ketentuan yang berlaku atau yang telah diumumkan. Perhatikan kerapian mulai dari ujung rambut sampai dengan sepatu. Nah, ini juga nih, bagi kalian yang memiliki rambut panjang atau gondrong, ya potonglah minimal sekakak lah nih, biar rapi ya. Kemudian kuku nih, terutama ya nggak tahu sih, pria mungkin punya atau wanita juga punya, kukunya yang panjang-panjangnya dipotong lah ya, karena itu nanti bisa mengganggu penilaian kalian. Untuk apa namanya kumis, jenggot juga dipotong ya. Buktikan kalau kalian ini orang yang berpendidikan ya. Itu tolong diperhatikan terkait dengan penampilan. Karena dari ujung rambut sampai dengan bawah itu akan dinilai. Untuk sepatu yang pantofel disemir. Gimana caranya biar mengkilat sepatunya. Kemudian kalian diwajibkan untuk hadir tepat waktu, ya paling enggak 90 atau 30 menit lah sebelum jadwal kalian dimulai. Kemudian kalian harus tenang dan keep smile ya. Kunci dari wawancara adalah sikap tenang dan tetap tersenyum. Jangan sampai kalian ya alisnya turun itu atau jutek atau tegang ya janganlah nanti nilai kalian bisa dikurangi ya. Jangan terburu-buru dalam menjawab, usahakan jawab dengan baik dan juga tenang. Jelaskan kekurangan dan kelebihan kalian dengan baik. Pastikan jawaban kalian mencerminkan kepribadian kalian yang sebenarnya agak tidak terkesan palsu. Jadi jangan terlalu hiperbola juga ya, jangan terlalu menguluk-nguluk, jangan terlalu bohong, cerminkan aja kepribadian kalian dan jangan terlalu berbohong ya. Jangan menganggap pewawancara sudah membaca CV kalian. Jelaskan diri kalian sebaik mungkin di depan pewawancara ya. Jadi di awal perkenalan silahkan sesuaikan aja dengan daftar riwayat hidup. Ya benar, daftar DRH, daftar riwayat hidup yang sudah kalian eh, kumpulkan dan tentu bertanyalah di saat memberi kesempatan bertanya. Nah, apabila nanti pewawancara kalian memberikan kesempatan untuk bertanya, kalian boleh bertanya ya. Karena bertanya itu adalah salah satu hal yang bisa menambah poin. Malah kalau kalian diam di saat memberikan kesempatan bertanya, dapat mengurangi poin kalian di mata pewawancara. Kemudian jaga kontak mata agar selalu fokus. Jangan sampai sorot mata kalian terkesan hilang konsentrasi atau plong, bolong. Iya, plong ya. Karena kalian tidak akan terkesan ya, akan terkesan tidak siap untuk diwawancara. Kemudian jaga respon atau jawaban singkat yang padat, jangan bertele-tele ini udah kakak sampaikan juga, jangan bertele-tele atau basa-basi. Berjabat tanganlah dengan pewawancara setelah wawancara berakhir. Nah, apabila tidak berjabat tangan, cukup seperti ini ya. Terima kasih atau ucapkan aja terima kasih nggak masalah. Sering-seringlah berlatih bicara baik di depan cermin atau di depan teman atau keluarga lainnya ya. Terus jika kalian mempunyai prestasi atau keunggulan bisa kalian tunjukkan di sini karena interview atau wawancara akan menjadi lebih tertarik dengan kalian. Karena pewawancara biasanya menanyakan keahlian kalian. Jika saya dulu karena saya bisa berbahasa asing selain bahasa Inggris, jadi saya disuruh perkenalan menggunakan bahasa asing lainnya. Nah, ini apabila ditanyakan terlebih dahulu ya, apabila kalian memiliki pertanyaan keahlian bahasa selain bahasa Inggris, bahasa asing lainnya. Itu biasanya di sekolah kedinasan kayak STIN, Polteki, Poltekim, Apol, Akmil seperti itu biasanya keluar ya. Jadi eh, itu yang dapat kakak sampaikan di Zoom kali ini. Apabila ada pertanyaan, kakak persilahkan ya. Kalau bisa kalian bertanya dengan membuka atau unmute ya. Jadi kalian bersuara juga berbicara belajar dari sekarang ya. Silahkan apabila ada pertanyaan kakak persilahkan kepada kalian. Silahkan. Ada pertanyaan? Izin bertanya Kak sebelumnya. Ya, silahkan.
Baik, terima kasih Kak. Saya ingin bertanya sebelumnya Kak. Jadi saya di tahun 2022 sudah pernah mengikuti seleksi Kak dan telah mencapai tahap akhir juga. Dan saat saya mengikuti seleksi wawancara Kak, jadi pewawancara itu menanyakan saya terkait dengan mengumpamakan saya ketika saya sudah menjadi aparat negara yang melayani masyarakat. Jadi saya diminta memberikan pandangan begitu Kak. Sedangkan saya tidak ada mempersiapkan hal itu sebelum, jadi saya sedikit blank pada saat itu Kak. Nah, jadi misalnya besok atau suatu saat ada di posisi begitu lagi Kak, kira-kira bagaimana yang paling sesuai Kak? Apakah boleh dijawab asal-asal atau bagaimana Kak? Oke. Jadi gini, apabila nanti kalian diproyeksikan sudah menjadi pegawai ya, ketika kalian lulus dari jurusan yang kalian pilih, kalian apa yang harus jawab? Nah, makanya ya di awal tadi kakak sampaikan bahwasannya untuk jurusan yang kalian pilih, kalian tuh harus tahu. Di Zoom kedua sudah kakak sampaikan ya. Kalian harus tahu visi misi dari sekolah dan jurusan kalian. Kenapa? Karena dari visi misi tersebut kalian bisa memproyeksikan diri untuk kalian bekerja itu seperti apa. Karena ketika kalian sudah menjadi ASN, kalian itu memiliki JAFUNG atau jabatan fungsional. Contoh ya, kakak adalah lulusan Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal ya. Sebelum wawancara kakak tuh mempelajari Diploma 4 MKTJ itu apa, visi misinya apa. Nah, salah satu visi dan juga misi, kan visi itu adalah tujuan, misi itu adalah bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan. Nah, di visi misi itu ada untuk meningkatkan keselamatan ya, meningkatkan keselamatan transportasi. Nah, jadi ketika kalian ditanyakan bagaimana proyeksi kalian ketika nanti kalian sudah bekerja, ya kalian bisa jawab, kita memiliki tugas untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan. Ya, jadi salah satu cara bagaimana cara meningkatkan keselamatan transportasi jalan tentu mengimplementasikan teori-teori dan juga praktek yang sudah kita dapat dari sekolah atau jurusan yang sudah kita pilih. Nah, ketika kalian ngeblank, ya, ketika kalian ngeblank, kalian kembali aja. Kalian bisa menjawab dengan visi misi sekolah tersebut. Jadi, setidaknya kalian sudah memiliki usaha untuk menjawab. Jadi, nggak ngeblank-ngeblank banget, ya. Jadi, makanya kenapa di Zoom kedua itu kakak wajibkan kalian wajib tahu bagaimana visi misi sekolah dan jurusan yang kalian tuju. Jadi, sangat gampang ya, dasar materi yang harus kalian pelajari apabila pertanyaan itu kembali keluar. Mungkin itu untuk Sofia Alfian, apa bisa dipahami? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Saya rasa sudah sangat jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Siap, Izin izin Kak saya. bertanya. Ya dari Siti Mauludia. Silakan. Siapa tadi ya? Coba yang tadi bertanya siapa ya? Siap Kak. Silakan, silakan. Siap. Misalnya kan kita baru masuk kuliah ini, apakah nanti pas ditanya kita jujur aja atau gimana? Gimana, gimana? Kan kita kan baru masuk kuliah, nanti pas ditanya sama pewawancaranya itu kita jujur aja atau gimana? Kamu udah kuliah gitu? Siap ya Kak, baru mulai sih tapi Oh, baru mulai. Berarti baru semester 1 ya sekarang? siap ya Kak. Nah, Nanti ngaruh nggak ya ke ininya, ke penilaiannya? eh sebenarnya ini agak riskan sih ya. Tapi kalau bisa berbohong aja sih. Karena itu nanti jadi pertimbangan. Ya, atau juga Siap baru Kak, kan. siap. Gak masalah sih. Kecuali kalau udah semester 3 semester 6 kayak gitu, baru jujur aja. Kalau masih baru-baru ya nggak usah lah. Nggak usah dibilang.
Siap ya Kak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Siap izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk penilaian penampilan, apakah sebaiknya kita menggunakan jam tangan atau tidak ya, Kak? Terima kasih. Oke, jadi terkait dengan penampilan ya. Kalau yang namanya catar, apalagi tes wawancara ya, sebenarnya kalau mau penampilan polos, itu nggak perlu sih terkait dengan aksesoris ya. Itu sebenarnya nggak perlu, tapi kalau misalnya kalian terbiasa untuk menggunakan jam juga nggak masalah. Jadi kakak rasa tergantung kepribadian kalian aja. Kalau mau dipakai ya silahkan, kalau nggak dipakai nggak masalah. Itu nggak ada pengaruh. Penampilan tuh nggak ke aksesoris. Yang penting jangan perhiasan ya. Kalau perhiasan ya mending nggak usah dipakai lah buat apa gitu. Kalau jam tangan, eh, aksesoris yang sifatnya bukan perhiasan ya nggak masalah. Ya, paham? Siapa tadi yang bertanya itu? Siap, saya, Kak. Sudah Oh paham, ya. Kak. Terima Oke. kasih. Ada lagi pertanyaan? Siap, izin Kak, mohon izin untuk bertanya. Ya. eh Kalau masalah apa namanya pengalaman kerja kan dulu pernah kerja sebagai konsultan pajak, terus juga pernah ikut bimbingan brevet di Malang. Itu apa kalau ditanyai mulai tahun 2020 itu apa ada kayak pengalaman itu boleh dijelasin apa enggak kira-kira Kak pengalaman kerja tersebut? Terkait dengan pengalaman kerja ya, mau itu pengalaman kerja, pengalaman dalam berorganisasi di sekolah, prestasi, kemudian pengalaman entah pramuka, PMR dan lain sebagainya. Apabila dipertanyakan, silahkan kalian jelaskan ya. Apabila dipertanyakan, kalau misalnya tidak pertanyakan, sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara, jangan ditambah-tambahi. Karena apabila kalian ditambah-tambahi atau bertele-tele atau basa-basi, ya, itu akan menjadi pengurangan nilai malah. Niat kalian baik untuk menambah nilai, tapi di waktu yang nggak tepat, jadinya kalian dikurangi nilainya. Sekali lagi, apabila dipertanyakan, silahkan kalian jelaskan, nggak masalah. Itu akan menjadi nilai plus kalau dipertanyakan, ya. Jadi paham maksud Kak? Siap Kak, paham. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Masih Zoom. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Kak, Silakan. apakah setiap peserta yang tidak melampirkan sertifikat bahasa asing bakal ditanyain juga tentang bahasa asing, Kak? Terima kasih. Jadi kalian yang tidak melampirkan bahasa asing ya kakak rasa itu menjadi pertimbangan ya sama pewawancara. Nggak mungkin kalian yang nggak memiliki sertifikat malah ditanya bahasa asing. Jadi itu malah nanti kalian akan ditanya sebagai atau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak mungkin menggunakan bahasa asing karena pewawancara juga nggak mungkin menjebak-jebak amat kalian gitu loh. Pasti dibantu nanti ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Di sini Kak. Eh, saya kan ngelampirin bahasa asing, tapi belum terlalu bisa sih, tapi bisa gitu. Tapi nggak terlalu buram-buram banget soal bahasa asing gitu Kak. Nanti bakalan ditanya full bahasa asing atau gimana ya Kak? Kamu mencantumkan, tapi nggak terlalu bisa, nggak terlalu gini berarti ya, fasih berarti ya. Iya Kak, setidaknya saya tahu gitu kalau orang ngomong gitu. Tapi kalau kayak orang-orang fasih banget itu belum sih Kak gitu loh. Oh ya, nanti ini aja. Sertifikat bahasa apa yang kamu cantumin? Bahasa Inggris Kak. Nah, sertifikat bahasa Inggris kan. Nanti apabila pewawancara itu menggunakan bahasa Inggris, kamu cukup introduce myself aja, nggak masalah. Seperti DRH itu. Tapi untuk
selanjutnya kamu sampaikan aja, tapi tetap menggunakan bahasa Inggris. Berarti itu yang harus kamu pelajari, bahasa Inggrisnya apa nanti ya. Nanti kamu eh, infokan aja. Setelah kamu DRH bahasa Inggris atau introduce myself menggunakan bahasa Inggris ya, kamu nanti selipkan bahasa Inggrisnya. Bahwasanya kamu itu belum terlalu fasih atau belum terlalu lancar menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk Bapak yang menggunakan bahasa Inggris, saya masih bisa paham, tapi untuk menjawabnya masih belum lancar. Tapi kamu cari tahu bahasa Inggrisnya seperti apa, nanti disampaikan aja nggak masalah. Ya, Oh, siap Kak, terima kasih. oke. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Silakan. Kalau misalnya kita sudah terhubung dengan si pewawancara dengan menggunakan bahasa Inggris, lalu dia menanyakan si pewawancara kan, dia menanyakan si peserta, tapi si peserta itu nggak bisa menjawab, Kak. Kayak mana ya, Kak? Atau kurang mengerti bahasanya? Nggak. Maksud, Terima kasih, Kak. maksudnya kamu tuh nggak nyantumin sertifikat, tapi tiba-tiba pewawancara menggunakan bahasa Inggris gitu. Ada sertifikat, Kak, Ada pendidikan sih. non formal. Terus? Sudah terhubung dengan bahasa Inggris sama si pewawancara. Ah, Dan ada satu pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, Kak. Kurang mengerti bahasanya. kurang mengerti bahasanya, nggak apa-apa disampaikan aja, tapi menggunakan bahasa Inggris dalam penyampaiannya gitu. Oh, Mm-mm. Nggak apa-apa disampaikan aja, karena pewawancara juga nggak memaksakan kok. Ada lagi? Kalau ada silakan, karena waktu berjalan tinggal 7 menit lagi, silakan sebelum kita tutup nanti. Izin izin bertanya Kak, Ya, silakan. apa kemungkinan besar ada pertunjukan bakat gitu Kak? Jadi kita harus persiapkan. Kamu nyari sekolah apa? PTDI sendiri Kak? STTT ya. Nah, kalau Ya. misalnya sekolah perhubungan tuh biasanya jarang ya, jarang menunjukkan bakat. Tapi apabila kalian memiliki bakat yang prosedurnya atau pertunjukan bakatnya tidak memerlukan alat bantu, silakan ya. Contoh PBB, silat, kemudian karate, kemudian eh, nyanyi tanpa alat musik, seperti itu, silakan ya. Apabila dipersilakan sama pewawancara. Tapi biasanya sih enggak ya, biasanya enggak ya. Ada lagi? Tinggal 6 menit, silakan kita manfaatkan. Atau ada unek-unek kalian yang ingin kalian tanyakan, silakan, nggak apa-apa. izin bertanya, Kak. Silakan. Apakah si pewawancara bakal ada kemungkinan menanyakan tentang pengetahuan umum, Kak? Terima kasih, Kak. Pengetahuan pengetahuan umum itu maksudnya pelajaran. Tentang dunia perhubungan, menterinya gitu. Oh ya, untuk ini ya, untuk menteri silakan kalian ingat namanya. Biasanya ada pewawancara yang iseng ya, iseng nanya, kalian tolong jawab dengan nama lengkap ya, Menteri Perhubungan. Oke? Di Google udah ini kok, banyak kok. Silakan kalian cari ya. Ini kakak ada satu pertanyaan buat kalian nih. Silakan kalian coba menjawab. Misal nih kita udah wawancara ya. Nanti silakan kalian jawab. Terserah siapa yang mau jawab, silakan sambil belajar ya. Jadi pertanyaannya, apa yang dapat kalian lakukan ketika kalian nanti setelah lulus di jurusan yang kalian pilih dan dipertemukan masalah-masalah tentang transportasi?
Kira-kira apa yang dapat kalian lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Silakan dari salah satu kalian, terserah kalian mau siapa aja menjawab, silakan. Coba menjawab dengan Siap, tata cara yang izin benar ya, dengan tata cara yang benar. Silakan. siap ingin mencoba menjawab Kak. Jangan manggil Kak, anggap Kakak ini pewawancara. Bagaimana tata cara menjawab yang benar? Oh, Kakak, siap mohon izin menjawab Pak jika saya telah dinyatakan sebagai taruna dan ada permasalahan dalam bidang transportasi darat, saya akan menerapkan pembelajaran yang telah saya dapatkan pada sekolah saya yaitu STTD untuk diterapkan pada permasalahan tersebut yang pastinya sesuai arahan pimpinan dan tidak keluar dari SOP. Siap, terima kasih Pak. apabila masalah itu adalah salah satunya kemacetan, apa yang bisa kamu lakukan? Siap, masalah apa Pak tadi Pak? Kemacetan lalu lintas. Siap, untuk kemacetan saya akan sebelum-sebelumnya seperti dua arah ataupun ganjil genap. Oke, baik. Jadi gini ya adik-adik semua. Pertama dari Faris Mahmud ya. Mamduh ya. Faris Mamduh di awal tata cara menjawab dia sudah benar, di mana mohon izin menjawab. Pertanyaannya diulang ya, karena itu memang etika dalam menjawab, pertanyaannya diulang. Kemudian jawaban dari pertanyaan itu di awal sudah benar. Kemudian apabila ada pewawancara melanjutkan pertanyaan atau ibarat nih pohon, dia bercabang pertanyaannya seperti bagaimana cara mengatasi kemacetan lalu lintas. Hal yang harus kalian jawab adalah kalian harus ingat MRLL ya, manajemen rekayasa lalu lintas. Apabila kalian bisa menyebut MRLL, manajemen rekayasa lalu lintas, kakak rasa nilai kalian itu pasti akan bagus ya. Karena jarang ada yang tahu tentang MRLL, terutama masyarakat umum ya. Jadi silahkan kalian bisa catat, MRLL adalah manajemen rekayasa lalu lintas. Kalau kalian bisa menyebut itu ketika dipertanyakan nanti, kakak rasa nilai kalian sungguh luar biasa ya. Jadi untuk jawabannya sudah bagus, tinggal ditingkatkan aja. Bagaimana kalian cara menegaskan jawaban kalian, ya, meyakinkan ke pewawancara bahwa kalian itu loh memiliki wawasan tentang transportasi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan umum itu ya itu kemacetan lalu lintas, kemudian ojek online dan lain sebagainya. Itu terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian, ya. Jadi itu tinggal 1 menit lagi. Apa kata? Apa kata? Apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Mohon izin bertanya, Kak. Ya. Untuk prestasi yang saya cantumkan di daftar riwayat hidup dan upload di si Pencatar itu, apakah bisa dapat pertimbangan atau nilai plus saat pantuhir nanti? Terima kasih. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena udah 1 menit lagi. Apapun yang kalian upload ya tentang organisasi, prestasi, itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Karena logikanya, kenapa kalian disuruh ngupload itu? Pasti ada sesuatu. Ya sesuatunya apa? Yaitu akan menjadi pertimbangan. Ya. Jadi apapun yang kalian upload itu akan menjadi pertimbangan nanti. Jadi itu untuk Zoom kali ini ya, Kak bisa sampaikan kepada kalian. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan kalian langsung di grup aja, di grup wawancara. Kakak akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian melalui voice note ya. Silakan apabila ada yang kurang jelas dari